Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelas 12 MIA 2 sebagai moderator dari kelompok 3 akan membahas materi adab membaca Al-Quran dan juga membaca doa. Yang pertama, adab membaca Al-Quran. Pengertian: membaca bahasa Arabnya yaitu qiraah, merupakan masdar kedua yaitu qoro'a. Sama halnya seperti Al-Quran, berasal dari kata qoro'a yang artinya mengumpulkan atau memadukan. Menurut sebagian ulama, Al-Quran adalah kumpulan dari kitab-kitab suci terdahulu. Dan Al-Quran juga merupakan muara ilmu. Secara terminologi, Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril dan diawali dengan surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas. Menurut KBBI, membaca yaitu mengkaji atau memahami kembali apa yang sudah kita tulis. Subjudul yang kedua yaitu perintah membaca Al-Quran. Al-Quran diturunkan untuk dibaca. Al-Quran juga terpelihara keorisinalannya berdasarkan firman Allah, Quran Surat Al-Alaq ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Shadaqallahul azim. Ada juga dalam hadis Umamah yang artinya, bacalah Al-Quran, karena pada hari kiamat ia akan menjadi syafaat bagi para pembacanya. Agar bacaan yang kita baca berkualitas dan khusyuk, maka kita hendaknya memperhatikan adab-adab berikut. Yang pertama, ketika akan membaca Quran, hendaknya kita untuk mengambil wudhu terlebih dahulu. Kemudian, duduk dengan posisi sopan, tenang, menghadap kiblat, dan pandangan menghadap pada Al-Quran. Yang kedua, berarti banyak atau sedikitnya ayat yang dibaca itu dikembalikan pada kebiasaan masing-masing. Dari kalangan sahabat sendiri seperti Utsman bin Affan, Zaid bin Sabit, mereka menghatamkan Al-Quran sekali dalam seminggu. Menurut Imam Sufyan As-Tsauri, kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran minimal 100 ayat per hari. Ketiga, kita disunahkan untuk membaca Al-Quran secara murattal, yaitu dengan perlahan dan tidak tergesa-gesa. Hal ini bertujuan agar hak-hak huruf pada ayat di dalam Al-Quran terpenuhi, baik dari segi makharijul huruf maupun tajwidnya. Selain itu juga supaya sang pembaca dapat menghayati dan memahami makna yang terkandung pada ayat yang dibacanya. Yang keempat, kita dianjurkan untuk menangis ketika membaca Al-Quran. Ini karena di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang menjelaskan janji dan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya tentang hari kiamat. Pembahasan selanjutnya tentang adab membaca Al-Quran, yaitu 1. Memperhatikan hak-hak ayat. Yang dimaksud dengan hak-hak ayat adalah aturan yang ada pada ayat tersebut, seperti adanya ayat sajdah. Ketika membaca, kita harus sujud terlebih dahulu. Begitu pula ketika mendengar ayat sajdah. Yang kedua, memulai membaca Al-Quran dengan ta'awun. Ta'awun ini dimaksudkan untuk menjaga diri kita dari godaan syaitan, karena dimaksudkan untuk meminta pertolongan kepada Allah. 3. Membaca dengan suara lembut, tidak terlalu keras, tidak terdesak-desak, dan dilakukan dengan suara yang lembut. Dan yang terakhir yaitu 4. Membaca Al-Quran dengan berurutan dan bersuara merdu. Dalam membaca Al-Quran, diusahakan kita bersuara merdu, karena akan menambah nilai keindahan itu tersendiri. Adab berdoa. 1. Pengertian. Doa berarti permohonan, harapan, dan memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa dilakukan oleh manusia karena manusia meyakini ada kekuatan besar yang memberikan andil dalam kehidupannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Ibnu Al-Qayyim, doa merupakan sebab yang paling kuat dalam menolak sesuatu yang tidak diinginkan dan merupakan sebab terkuat bagi sesuatu yang diinginkan. Doalah yang menolak, doalah yang mengobati, dan doalah yang mencegah terjadinya musibah,
Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan manusia untuk berdoa, dan Ia menyatakan bahwa dirinya dekat. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun," yang artinya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran." Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan untuk kita berdoa. Dalam hadis qudsi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha yaqulu ana ilnadonna abdi bi wa ana ma'ahu idada'an." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Aku berada di sisi prasangka hambaku denganku, dan aku bersamanya apabila ia berdoa kepadaku." Hadis riwayat Muslim. Dan doa itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada doa masalah, dan yang kedua ada doa ibadah. Yang pertama itu doa masalah. Doa masalah adalah permohonan seseorang hamba akan hal-hal yang bermanfaat baginya atau agar terhindar dari kerusakan. Yang kedua itu adalah doa ibadah. Doa ibadah adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkata yang ikhlas kepadanya dalam beribadah untuk mendapatkan apa yang ia inginkan atau agar ia terhindar dari suatu kejahatan yang akan menimpanya. Dan keduanya itu saling terikat dengan kuat. Materi selanjutnya atau materi kedua yaitu tentang adab berdoa. Ada 10 hal dalam adab berdoa menurut Imam Al-Ghazali. Poin pertama yaitu A. Berdoa di waktu-waktu khusus. Apa sih yang dimaksud dengan berdoa di waktu khusus? Yaitu seperti pada hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah, pada saat bulan Ramadan, pada hari Jumat, dan pada waktu sahur atau di sepertiga malam. Poin kedua yaitu B. Berdoa pada kondisi tertentu. Apa sih yang dimaksud dengan berdoa pada kondisi tertentu? Yaitu pada saat turun hujan, pada saat akan melaksanakan sholat 5 waktu, pada jedah di antara azan dan iqomah, pada saat bersujud. Poin ketiga yaitu menghadap kiblat. Apa sih yang dimaksud dengan menghadap kiblat? Yaitu pada saat kita berdoa, hendaklah menghadap kiblat dengan mengangkat kedua tangan. Juga disarankan setelah berdoa mengusap kedua wajah. Poin keempat yaitu D. Melirikan suara di antara suara pelan sekali dan keras. Apa sih yang dimaksud dengan melirikan suara? Yaitu dalam berdoa tidaklah dengan berdiam atau berdoa di dalam hati. Juga tidak dilakukan berdoa dengan suara keras atau berteriak-teriak. Tetapi lakukanlah berdoa dengan suara yang sedang, apalagi bila berdoa dengan berjamaah. Poin selanjutnya dalam adab berdoa yaitu tidak berdoa dengan kalimat yang dibuat-buat. Dalam berdoa, sebaiknya dilakukan dengan doa-doa yang matur atau doa-doa yang terdapat dalam Al-Quran atau dari hadis. Hal ini dilakukan karena terkadang seseorang dalam berdoa memohon sesuatu yang sesungguhnya tidak mengandung masalah bagi dirinya. Yang selanjutnya, tunduk dan khusyuk. Seseorang yang berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti posisi seorang atasan dan bawahan. Karena doa memang sejatinya permohonan dari seorang hamba kepada Tuhannya.
Dengan demikian, diperlakukan ketertundukan dan khusyuk. Jika seorang khusyuk, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senang dan mengabulkan doanya. Dan selanjutnya, berdoa dengan tekad yang kuat dan yakin akan terkabul. Dalam berdoa, seseorang dianjurkan agar yakin dengan terkabulnya doa yang dipanjatkan. Oleh karena itu, saat berdoa, hendaklah tidak menggunakan kata-kata yang kurang meyakinkan seperti kata apabila engkau menghendaki ya Allah. Kata-kata tersebut memiliki kesan bahwa yang berdoa kurang yakin akan terkabulnya doa. Selanjutnya, mengokohkan doa dan mengulang-ulangnya. Di dalam berdoa, hendaklah dilakukan dengan memperkokoh posisi doa. Agar doa menjadi kokoh, maka doa sebaiknya diulang-ulang. Hal ini memberikan kesan bahwa doa yang dipanjatkan dilakukan dengan serius dan sungguh-sungguh. Memulai berdoa menguji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang mendengar berbeda hendaklah memulai doanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu berbaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Kurang etis apabila dalam berdoa langsung dimulai dengan pemohonan, sebab bagaimanapun Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan zat yang memuji, yang maha agung, yang dengan pujian menyucikan batin. Di antara adab berdoa yang tidak kalah pentingnya adalah kesucian batin. Ketika berdoa seperti ini kurang diperhatikan seseorang yang berdoa, padahal salah satu kunci terkabulnya doa ada di sini. Kesucian batin ini dapat dikabulkan dengan bertaubat, upaya kembalikan kedaliman yang pernah dilakukan dengan bersifat bersemangat di dalam berdoa. Sekian pembahasan adab membaca Al-Quran dan juga membaca doa. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.